Perkenalkan, nama saya Ageng Arya Aksani dengan akhiran NIM 022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses intervensi elemen SMART dalam penentuan kriteria hasil. Pengertian intervensi yaitu perencanaan atau intervensi adalah suatu proses sistematis yang melibatkan pengkajian dan identifikasi masalah, penentuan tujuan, serta pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Proses ini mencakup pengembangan strategi desain yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengatasi masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosis perawatan. Desain perencanaan ini menunjukkan kemampuan perawat dalam menetapkan cara yang efektif dan benar untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, ada tujuan dari intervensi. Tujuan intervensi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan administratif. Tujuan administratif berisi yaitu mengidentifikasi fokus keperawatan pada klien yang berisi aspek kuratif untuk diagnosa aktual dan juga aspek promotif untuk diagnosa sejahtera promosi wellness. Yang selanjutnya membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain, menyediakan suatu kriteria guna penanggulangan dan evaluasi perawatan. Yang terakhir menyediakan kriteria klasifikasi klien. Selanjutnya ada tujuan klinik, yaitu menyediakan suatu pedoman dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, mengkomunikasikan dengan staf perawat apa yang diajarkan, diobservasi, dilaksanakan, menyediakan kriteria hasil sebagai pengulangan dan evaluasi keperawatan, dan yang terakhir, merupakan gambaran rencana tindakan atau intervensi yang spesifik secara langsung bagi individu, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan tindakan. Selanjutnya itu langkah perencanaan. Langkah perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama menentukan prioritas diagnosa keperawatan, menentukan tujuan dan kriteria hasil, menentukan rencana tindakan termasuk operasionalnya, yang terakhir dokumentasi. Berikut adalah form perencanaan keperawatan. Pada kolom diagnosa keperawatan, kita dapat menggunakan nanda dalam pengisian diagnosa keperawatan. Selanjutnya, pada kolom tujuan dan kriteria, kita dapat menggunakan metode SMART, yaitu SMART yang S yang berarti spesifik, M measurable, A achievable, R reasonable, dan T timeable. Atau juga kita bisa menggunakan NOC atau SLKI. Pada kolom intervensi, kita dapat menggunakan metode ONEC yang berisi observation, nursing planning, education, collaboration, atau juga kita dapat menggunakan NIC dan SIKI. Pada kolom rasional, kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Selanjutnya, menentukan prioritas masalah keperawatan. Tujuan utama dalam menentukan prioritas masalah keperawatan adalah untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Prioritas pertama diberikan kepada masalah yang memerlukan perhatian segera karena dapat mempengaruhi status kesehatan klien secara keseluruhan dan memperlambat penyelesaian masalah lainnya. Cara prioritas diagnosa keperawatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Pada kebutuhan dasar manusia ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada menurut hierarki Maslow dan juga hierarki Kalis. Selanjutnya ada standar fee asuhan perawatan yang mengatakan bahwa prioritas pertama untuk masalah yang mengancam kehidupan, prioritas kedua untuk masalah yang mengancam kesehatan, dan prioritas ketiga untuk masalah yang mempengaruhi perilaku manusia. DPS RI, Pedoman Nasional Perawatan juga memiliki pendapat bahwa prioritas pertama untuk masalah aktual, prioritas kedua untuk masalah resiko. Namun, dalam praktiknya tidak selalu masalah aktual menjadi prioritas pertama. Masalah resiko bisa menjadi prioritas pertama kalau memang lebih mengancam jiwa dibanding dengan masalah aktual dengan resiko rendah. Yang terakhir yaitu pendekatan body system, yaitu atau B1 sampai B6, yang berisi pendekatan ini menitik beratkan pada fungsi sistem tubuh di mana fungsi pernapasan merupakan prioritas pertama dibanding dengan fungsi yang lain. Prioritas berdasarkan pendekatan sistem. Pertama B1 breathing atau jalan nafas dan pernapasan. Selanjutnya itu B2 blood atau darah dan sirkulasi darah. Yang ketiga B3 brain kesadaran, B4 bladder atau perkemihan, B5 bowel atau pencernaan, dan yang terakhir B6 bone yang meliputi kulit, selaput lendir, dan tulang. Selanjutnya, cara menuliskan tujuan dan kriteria hasil atau outcomes. Yang pertama,
yaitu menetapkan tujuan keperawatan. Tujuan adalah perubahan perilaku klien yang diharapkan oleh perawat setelah tindakan berhasil dilakukan. Kriteria tujuan atau standar kebiasaan perawatan yang berisi rumusan singkat dan jelas, disusun berdasarkan diagnosa keperawatan, spesifik, dapat diukur atau diobservasi, dapat dicapai, dan yang terakhir terdiri dari subjek, perilaku pasien, kondisi, dan kriteria tujuan. Yang memiliki pedoman yaitu yang pertama berfokus pada klien, kriteria hasil harus ditunjukkan pada keadaan klien, menunjukkan apa yang akan dilakukan klien, kapan, sejauh mana tindakan akan bisa dilaksanakan. Selanjutnya, singkat dan jelas. Dengan menggunakan kata-kata yang singkat dan jelas, akan memudahkan perawat untuk mengidentifikasi tujuan dan rencana tindakan. Yang ketiga, dapat diobservasi dan diukur. Measurable, yang berarti kata kerja yang menjelaskan perilaku klien atau keluarga yang diharapkan akan terjadi jika tujuan tercapai. Contoh kata-kata kerja yang dapat diukur yaitu menyatakan melaksanakan, adanya penurunan dalam, adanya peningkatan pada, dan lain-lain. Yang keempat, ada batas waktu. Batas pencapaian hasil harus ditulis dalam kriteria hasil. Yang memiliki jenis jangka panjang dicapai dalam jangka waktu lama. Contohnya lebih dari 1 minggu atau 1 bulan, ditunjukkan pada problem. Ya, yang kedua itu jangka pendek, dicapai dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 minggu. Selanjutnya ada realistik, kriteria harus bisa dicapai sesuai sarana dan prasarana yang tersedia, biaya peralatan, fasilitas, tingkat pengetahuan, efek emosi, dan kondisi fisik, dan juga ketenangan. Yang terakhir ditentukan oleh perawat dan klien. Kesimpulan cara menentukan tujuan harus ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu subjek, yaitu orang yang akan mencapai tujuan. Orang yang dimaksud di sini bisa juga dimaksudkan sebagai klien, keluarga klien, atau bagian dari klien. Selanjutnya yaitu predikat, yaitu perilaku yang diinginkan berubah dari klien setelah tujuan tercapai. Perilaku ditujukan dengan menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Selanjutnya yaitu kriteria atau kondisi. Kondisi yang menunjukkan kapan atau pada saat bagaimana perilaku telah mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, menuliskan tujuan dan kriteria hasil outcomes. Yang kedua, ini selanjutan dari yang pertama, yaitu yang kedua, menetapkan kriteria hasil. Kriteria hasil adalah batasan karakteristik atau indikator keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Berorientasi pada masalah dan penyebab, serta merujuk pada simptom. Yang memiliki pedoman SMART, yaitu yang pertama spesifik, yaitu tujuan dan kriteria harus spesifik dan tidak timbulkan arti ganda. Yang kedua M, measurable, yaitu dapat diukur khususnya perilaku klien dan data lain. Yang ketiga achievable, yaitu dapat dicapai. Yang keempat reasonable, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir T, yaitu time atau waktu. Yang dapat meliputi aspek penulisan kriteria juga mencakup respon manusia, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan yang terakhir perubahan fungsi tubuh atau keadaan umum fungsi tubuh dan gejala. Pedoman penulisan rasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulisan rasional dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, jangan menuliskan tujuan. Yang ketiga, tuliskan satu rasional untuk satu rencana tindakan perawatan. Dan yang terakhir, berilah nomor urut tiap rasional sesuai dengan urutan rencana tindakan keperawatan. Contoh rasional dari tindakan kolaborasi. Yang pertama, rencana tindakan. Contohnya, berikan reserpin 3x5 mg per oral. Rasionalnya yaitu reserpin mengosongkan katekolamin dan serotonin di otak, adrenal, dan jantung, serta menghambat ambilan norepinefrin ke dalam vesike prasinap. Selanjutnya, contoh rasional dari tindakan diagnostik. Rencana tindakan, contohnya yaitu kaji tekanan darah dan nadi setiap 6 jam. Rasionalnya yaitu dehidrasi dapat menurunkan sirkulasi dan mempengaruhi tekanan darah dan nadi. Rencana tindakan yang selanjutnya yaitu pantau masukan dan keluaran. Yang memiliki rasional yaitu peningkatan diuresis yang terjadi dapat mengakibatkan kehilangan cairan. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh rasional dari rencana tindakan terapeutik. Yang pertama, meses uterus dengan perlahan. Yang memiliki rasional, sensasi pada uterus merupakan stimuli yang dapat meningkatkan tonus uterus dan kontraktilitas miometrium.
Contoh yang terakhir yaitu contoh rasional dari rencana tindakan promosi. Yang pertama, jelaskan pilihan metode KB. Rasionalnya dengan menambahkan pengetahuan tentang pemilihan metode KB, maka klien dapat diajak bekerja sama. Kehamilan dapat terjadi sebelum awitan menstruasi reguler. NOC. Yang selanjutnya adalah NOC atau Nursing Outcomes Classification. Nursing Outcomes Classification atau NOC adalah sistem yang digunakan untuk menentukan tujuan dan kriteria hasil dalam perawatan. NOC berfokus pada hasil yang ingin dicapai untuk pasien, baik individu maupun keluarga, dan ditetapkan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan. Hasil yang ditetapkan oleh NOC harus sensitif terhadap intervensi perawat sesuai dengan diagnosa keperawatan, serta mampu mengidentifikasi dan mengukur status serta perkembangan pasien dari waktu ke waktu. Indikator perkembangan pasien dinilai dengan membandingkannya dengan kondisi pengajian sebelumnya. Cara menentukan label NOC, yang pertama, proses dalam mengidentifikasi diagnosis keperawatan dimulai dengan merujuk pada halaman NOC linkage Nanda untuk menemukan diagnosis terkait. Selanjutnya, hasil yang diusulkan untuk diagnosis tersebut dapat ditemukan dengan mencari istilah yang relevan dalam daftar abjad NOC, misalnya untuk diagnosis kekurangan volume cairan. Beberapa hasil yang dapat dipilih adalah tingkat kebingungan akut, keseimbangan cairan, hidrasi, fungsi ginjal, termogulasi pada bayi baru lahir, dan tanda vital. Perawat kemudian memilih hasil yang paling tepat dan sesuai, lalu membuka halaman NOC yang sesuai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah urutan cara menentukan NOC. Dibagi menjadi 6. Yang pertama, setelah menentukan diagnosa Nanda, cari link Nanda pada buku NOC, lihat diagnosa yang sudah kita tentukan. Selanjutnya, lihat halaman diagnosanya, lalu cari label NOC sesuai dengan link tersebut. Yang ketiga, setelah dapat label NOC, pilih salah satu atau beberapa label yang sesuai dengan keadaan pasien. Selanjutnya, setelah menentukan label NOC, buka halaman paling belakang untuk mencari indeks dari label NOC yang kita pilih. Yang kelima, yaitu pilihlah kriteria hasil yang akan digunakan dari masing-masing label NOC yang dipilih. Yang terakhir, tentukan skala kriterianya. Terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.